Shalom Aleichem bersama manusia. Di nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam ibadah Tikika dan kita bersama mendengarkan firman Tuhan dari surat-surat rasuli dan juga dari Injil suci. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus di dalam surat bacaan pada pagi hari ini yang tadi telah dibacakan oleh Saudara Andreas, pemimpin Tikika pada pagi hari ini, berbicara mengenai apa-apa saja yang telah Rasul Paulus kerjakan. Ya, kalau LAI di dalam Alkitab kita memberi judul Paulus dalam pelayanannya. Nah, renungan pada pagi hari ini ialah kesempatan hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, di sini Rasul Paulus mengatakan, saudaraku, bahwa dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami tidak sampai dicela. Sebaliknya dalam segala kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu ini yang dilakukan Rasul Paulus dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, menjaga kemurnian hati, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai orang yang berduka cita namun bersuka cita. Saudaraku yang terkasih, kalau kehidupan kita kontraskan dengan kehidupan Rasul Paulus, betapa kita masih sangat jauh ya di dalam mengemban amanat Kristus dalam kehidupan kita. Betapa Rasul Paulus masuk penjara yang satu ke penjara yang lain. Betapa Rasul Paulus di dalam ayat yang lain, di dalam pemberitaan firman, banyak menanggung dera, banyak menanggung siksa, banyak menanggung penderitaan oleh karena Injil. Jadi saudaraku, kehidupan Rasul Paulus, kehidupan duniawinya dihabiskan di dalam jerih lelah dalam mengabarkan berita Injil. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Jika kita melihat di dalam Injil suci, di dalam bacaan Injil pada pagi hari ini, di sini perumpamaan mengenai hamba-hamba yang diberikan oleh Allah talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ya, di sini Tuhan berkata, hal kerajaan sorga seumpama seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri, tapi sebelum pergi dia mempercayakan kepada hamba-hambanya beberapa talenta. Ini berbicara mengenai bagaimana Kristus telah naik ke sorga dan telah mengaruniakan kepada hamba-hambanya meterai karunia Roh Kudus. Ketika hari raya Pentakosta, setiap rasul dan setiap umat beriman memberi diri dibaptis dan diberi krisma. Ketika kita di krisma, Romo akan mengatakan meterai karunia Roh Kudus, meterai karunia Roh Kudus. Nah, kita diberikan karunia itu, kita diberikan talenta itu sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan takaran kesanggupan kita, dan sesuai dengan kerelaan Allah. Dan tugas kita adalah bagaimana kita menjalankan karunia yang telah Roh Kudus percayakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, hidup ini adalah kesempatan. Selama kita masih hidup, apa saja yang telah kita lakukan, apa saja yang telah kita kontribusikan bagi secara khusus gerejanya, bagi rumah Allah ini. Hal yang paling gampang yang bisa dilakukan oleh semua orang adalah mendoakan. Itu hal yang paling mudah. Dan siapapun, baik tua maupun muda, laki maupun perempuan, bisa berdoa. Kita bisa berkontribusi melalui doa. Kita bisa berkontribusi melalui dana. Kita bisa berkontribusi melalui daya. Apapun yang telah Tuhan berikan karuniakan kepada hidup kita, kita persembahkan kembali untuk pekerjaan Tuhan. Dan dikatakan dalam Injil ini, ketika tuannya itu pulang dari luar negeri, dia akan meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya. Kita sekalian adalah hamba Allah.
Dan ketika Kristus nanti datang kedua kali, kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu. Dan kita akan ditanyai, kita akan dimintai pertanggungjawaban selama kita hidup. Apa saja yang telah kita lakukan selama hidup? Dalam menjaga kemurnian diri, dalam menjaga kesucian hidup, di dalam menjaga rumah Tuhan, kita akan ditanyai, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Saudaraku yang terkasih, orang yang diberi 5 talenta selama hidupnya sebelum bertemu dengan tuannya, dia menjalankan 5 talenta itu sehingga berlaba 5 talenta. Nah, selama kita hidup, apa saja kira-kira yang telah kita lakukan bagi gerejanya, bagi sesama kita manusia, baik orang yang tidak beriman, terlebih secara khusus sesama saudara seiman. Apa saja yang telah kita lakukan? Dan apa motivasi kita melakukan semua itu? Itu semua akan dimintai tanggung jawabnya nanti di tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu. Oleh karena itu saudara, selama kita masih hidup dan Kristus Tuhan kita belum pulang kembali, artinya belum datang kedua kali, ini kesempatan kita untuk kita sama-sama terus memperbaiki diri, untuk kita sama-sama terus berkontribusi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jangan sampai kita mengalami seperti hamba yang dipercayakan 1 talenta, di mana dia tidak menggunakan sewaktu dia hidup talenta yang telah Tuhan percayakan, apapun yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupannya bagi pengembangan gerejanya. Sehingga apa kata Tuhan kepadanya? Hai hamba yang jahat dan malas. Ya, di ayat yang ke-26. Hai hamba yang jahat dan malas. Ada seorang jana suci yang mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen itu sulit. Dan orang yang malas tidak bisa menjadi orang Kristen. Kenapa? Saudara, setiap hari saya mulai mendisiplin diri saya untuk menampilkan yang namanya kalender gereja. Ya, di WA grup kita, saya mencoba untuk tiap pagi memberikan kalender gereja harian. Di situ biasanya ada puasa. Orang Kristen yang malas puasa itu akan susah menjadi Kristen. Orang Kristen yang malas berdoa, ibadah harian itu pun susah menjadi Kristen. Itu menurut jana suci. Orang yang malas tidak akan bisa pernah menjadi Kristen, karena menjadi Kristen itu menjadi pengikut Kristus. Itu berat. Saya sempat sharing sama Miss Mina. Wah, saya ini share-share tentang kalender gereja, ada puasa pantang, ada puasa yang ketat, Rabu Jumat. Rabu Jumat itu biasanya puasa ketat, saudara, Rabu dan Jumat. Saya sendiri secara pribadi masih aras-arasan, ya, masih bolong-bolong kalau untuk puasa. Dan memang untuk puasa khususnya dalam hal ini berpuasa itu memang harus disesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan kesehatan kita. Jangan dipaksakan untuk kalau puasa tidak kuat makan, tidak kuat minum, ya jangan dipaksakan, nanti malah jatuhnya sakit, itu pun tidak boleh. Makanya Mas Basilius Andrew juga mengatakan puasa Kristen itu ketat tapi fleksibel, ya tergantung kepada kemampuan kita. Karena menurut Santo Basilius Agung, puasa bukanlah soal menahan kuat-kuatan, menahan makan dan minum, bukan soal itu, tetapi bagaimana kita menahan diri kita untuk tidak jatuh di dalam pencobaan, di dalam dosa. Nah, saudaraku yang terkasih, kita yang mampu, kita yang diberi talenta, artinya diberi kesehatan, mampu untuk bisa tidak makan dan tidak minum, tapi kita tidak melakukannya, kira-kira kita berdosa enggak ya? Saya pribadi jujur saja, ya berdosa. Saya tidak menjalankan puasa Rabu Jumat, padahal itu ada di kitab Didache, ya kan? Kitab Didache itu kitab katekisasi gereja mula-mula, dan itu adalah ajaran apostolik. Dan kita mengaku kita Kristen apostolik yang mengikut ajaran rasulia, tapi kita tidak melakukan puasa Rabu Jumat, salah satunya itu, yang adalah perintah dari rasul. Nah, saudara, ada sebuah kisah di Yunani yang sempat saya baca. Seorang rahib, dia mendapat penglihatan dari Allah.
dia melihat usung-usungan mayat, ya, orang mati mau dikubur usung-usungan mayat. Dia melihat ada 2 malaikat yang mengiringi jenazah yang diusung. Dia heran dengan hal itu dan dia berdoa kepada Allah, kenapa ada 2 malaikat yang mengiringi jenazah penguburan orang itu. Lalu salah satu malaikat dari yang mengiringi jenazah datang menghampiri rahib ini dan berkata, orang ini selama hidupnya berjuang dan selalu taat untuk melakukan puasa Rabu dan Jumat. Kami adalah malaikat Rabu dan malaikat Jumat yang selalu menyertai orang ini ketika puasa Rabu dan Jumat. Bahkan orang ini ketika dia sakit sekalipun, dia tetap berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Nah saudara, itu berat sekali ya. Kalau kita menerapkan dalam iman kita sendiri, kita kadang masih kompromi. Dalam arti, aku sakit, tidak mau puasa, tidak mau makan. Nah, maksudnya tidak mau untuk tidak makan, aku tetap makan, tapi pantang. Nah, mungkin kita, ekonominya kita seperti itu. Tetapi ini ada kisah di mana dia mengalami sakit, tapi dia tetap berpuasa. Benar-benar tidak makan dan tidak minum sampai akhir hayatnya. Dan Allah mengaruniakan dia malaikat Rabu dan malaikat Jumat. Saudara, dari sini kita tahu bahwa masing-masing kita tidak hanya dilindungi oleh satu malaikat penjaga, tetapi semakin kita menyucikan diri, baik lewat doa, ibadah harian, puasa, dan lain sebagainya, perbuatan kesalehan yang lain, maka Allah dapat mengaruniakan lebih dari satu malaikat untuk menjaga dan melindungi kita. Oleh karena itu, sama seperti perkataan dari Tuhan ini yang berkata kepada hambanya yang telah mengusahakan semua yang telah dipercayakan kepadanya selama hidupnya, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di sini dari kata Yunani makarios, artinya masuklah dalam keberkatan Tuhanmu. Nah saudaraku yang terkasih, mari firman Tuhan ini adalah untuk saya dan juga untuk saudara. Jikalau kita mulai aras-arasan, mulai lesu di dalam perbuatan kewajiban dan melakukan, mendayagunakan talenta, karunia apapun itu yang ada dalam kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan, mari kita bangkit lagi, kita semangat lagi. Masih ada kesempatan, sebab hidup ini adalah kesempatan untuk mengerjakan talenta yang Tuhan beri. Sampai pada akhirnya apa? Yang menikmati senangnya ya kita sendiri. Biarlah kita masuk dalam golongan hamba Allah yang baik dan setia, masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Saudaraku yang terkasih, mari dengan susah payah kita berjuang dalam iman. Selama kita masih hidup di dalam tubuh daging ini, kita lawan, tetapi tidak juga dengan kekuatan kita sendiri. Kita minta rahmat Allah, sebab tanpa rahmat Allah kita tidak mampu. Kalau kita pakai andalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Oleh karena itu mari kita berdoa, memohon belas kasih Allah, supaya kiranya pada saat kedatangan Kristus kali yang kedua, jauh sebelum itu, saat ini, sekarang ini, kita berusaha menjalankan kehidupan kita, kehidupan kesalehan, apapun konteks kehidupan kita, dalam keluarga, di dalam pekerjaan sekuler, di dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita lakukan, mari kita daya gunakan talenta, karunia yang telah Tuhan berikan, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Nanti pada akhir zaman, di mana Kristus memintai pertanggungjawaban, kita siap. Dan malaikat-malaikat tidak mendakwa kita, mereka malah justru menolong kita, melindungi kita, bahwa turut bersaksi bahwa memang kita adalah hamba Allah yang baik dan setia. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin.